Studio Metro TV Jakarta. Inilah Demo Crazy. Menampilkan Iwel Sastra, Muclek Katulistiwa, Melani Putria, Randa, Ngademin, Surya, dan Demo Crazy Band menampilkan ini. Dari tadi saya perhatikan kok wajahnya Mas Ngademin ini nggak konsisten ya. Wajah nggak konsisten. Sebentar cerah, sebentar gelisah. Pelintut. Si ada-ada aja sih lah. Lah tadi kan Mas Iwal yang bilang wajahnya nggak konsisten, kadang cerah, kadang sedih. Itu. Saya ini lagi senang, tapi juga deg-degan. Oh. Karena presiden baru saja melantik pimpinan baru KPK. Oh, jadi Mas Ngademin senang karena pimpinan baru KPK dilantik. Iya. Deg-degan karena takut ditangkap KPK. Nah. Wah, makanya Mas Ngademin dalam hidup itu orang harus jujur. Tahu jujur? Tahu. Jujur kacang ijo. Itu bubur. Itu bubur. Nah, jujur Mas Ngademin, sebagai pejabat, Mas Ngademin jangan terima uang sembarangan. Oh. Nah, siapa tahu uang itu dari sumber yang tidak halal. Oh, betul. Iya kan? Ini bahaya Mas Ngademin. Terus? Ya hati-hati aja. Kalau misalkan Mas Ngademin terima, hati-hati itu. Kasih saya aja. Ini malah nggak benar Mas Mucel yang ngajari. Masa ada orang ngasih uang yang nggak jelas kasih Mas Ngademin, terus dikasih Mas Mucel, itu nggak benar. Justru ngajarin yang nggak benar. Iya. Jangan lupa bagi dua. Ini celamitan. Iya. Maksudnya diserahkan ke saya, nanti saya bantuin untuk kembalikan ke sumbernya. Oh, gitu. ya sama. Maksud saya juga gitu, kita kembaliin berdua. Lagian kalau dikembaliin berdua, saya sedikit dapatnya. Dibalikin, kita balikin semua. Dibalikin semuanya. uangnya seperti itu. Gitu. Jadi apa nih yang bikin Mas Ngademin deg-degan Iya, sebenarnya? apa sih? Saya deg-degan itu nanti kalau KPK ini Pak tersandra oleh partai politik. Oh. Itu kan ada pantun yang menyebutkan Gimana? naik taksi disusul patas. Mendingan naik patas. Cepetan patas. Oh iya ya. Ngapain naik taksi? Usul patas, ya, Patas benar-benar. usul. Iya, iya. Oh iya ya. Ganti aja ya. Ganti. Naik patas disusul taksi. Lah sayang dong, tadi kan udah naik taksi, Tadi udah udah naik bayar. taksi. Udah bayar itu kan, Udah argonya udah konsisten. jalan. Udah Ntar jalan naik taksi, argonya. Patas. Saya naik ojek aja deh. Oh, Pantun. naik taksi Heeh. disusul patas. Oh. Korupsi harus diberantas. Saya setuju. Tapi untuk pemberantasan korupsi ini tidak bisa dibebankan hanya kepada KPK. Ya. Juga harus melibatkan kejaksaan, kepolisian. Inilah yang disebut dengan trio macan. Wah. Jadi bukan kucing lagi, tapi macan yang menangkap tikus. Tikus kantor, tikus kementerian, tikus legislatif. Iya, betul. Pokoknya semua tikus, kecuali tikus got. Kenapa, Pak? Itu tugasnya Mas Mucel. Jadi tikus got saya. Kemarin saya dituduh jual lem tikus. Saya sudah tidak jual lem tikus. Oh. Sekarang maaf, saya sekarang jual raket nyamuk. Udah jangan ngomongin gituan. Saya mesen kamper ada, Pak. Nah ini tadi yang dibicarakan Mas Iwel itu benar. Iya. Jadi ada 3 unsur Pak ya. Iya. Trio macan tadi, ada KPK, ada jaksa, ada polisi. Iya. KPK kita tahu semua singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Betul. Betul. Jaksa ada singkatan juga. Oh, apa itu? Apa itu? Jaksa J-nya J-nya apa? jangan. Oh. A, Ada K, korupsi S, secuil A. apapun. Oh. Jadi jaksa jangan ada korupsi sekecil apapun. Oh. Ada Polisi. lagi polisi. Itu apa itu? Polisi. Oh. Ya, terdiri dari 3 suku kata. Iya. Pokoknya libas. Siapa ya? Lo kok Pastinya itu korupsi. Oh, korupsi. Pokoknya libas korupsi. Pinter nih. Ya menurut saya KPK ini jangan sampai kalah sama dokter. Lihat aja para koruptor, daripada diperiksa KPK, mereka lebih senang diperiksa dokter. Oh iya. Itu koruptor setiap kali mau diperiksa KPK langsung sakit. Iya, Nah. ada aja alasannya ya. Iya, benar. Jadi saya usul penyidik yang di KPK itu jangan lagi diambil hanya dari kepolisian atau kejaksaan, tapi juga kita ambil dari Kementerian Kesehatan.
Oh. Dan Nanti kalau ada koruptor sakit kan bisa langsung diperiksa. Gimana meriksanya? Sakit apa Pak? mata. Oh mata, oh ini mungkin suka main mata anggaran. Iya. Kalau sakit apa Pak? Sakit telinga. Oh telinga, ini mungkin suka minta uang dengar anggaran. Iya. Kalau yang sakit tenggorokan. Oh tenggorokan dokternya baru datang Pak, tunggu dulu ya. Tapi benar, dalam hidup ini apalagi dalam membangun, kita butuh yang namanya jaksa dan juga polisi. Betul. Dan tentu saja kita membutuhkan KPK yang kuat. Oh KPK kuat harus. Saya setuju. Tapi kuatnya harus kuat yang alami. Oh. Jangan kuat karena obat kuat. Lah betul. Obat kuat ada efek samping. Nah ini salah persepsi. Menurut saya bahaya obat itu bukan efek samping. Oh jadi obat kuat Obat kuat itu bahayanya bukan di efek samping. Oh di mana Pak? Efek depan. Maksud saya juga. Tolong diperjelas, maksudnya efek depan itu gimana? Efek depan maksudnya? Ya depan. Ya, ini maksud saya juga gini Pak. KPK itu harus kuat. Efek ke depannya harus kuat. Ke depannya harus kuat. Ke depan Ya ke depan. Maksudnya mana ke depan? Dia tadi kurang gini. Just in my heart where you go. I always love you, and if you want me so, just take my heart where you go. Kuat tadi itu. iya, maksudnya Jadi KPK harus KPK kuat. harus Iya, kuat. kuat, kan? Jadi nggak bisa diintervensi harus. Ini bapak-bapak lagi ngobrol seru sekali nih. Anak muda boleh ikut nggak? Oh boleh Boleh. dong. Oh, anak muda, bapak-bapak, pinter banget ya. Ini Pak, saya mau curhat. Kok jadi curhat sih? Gini Pak, saya itu mau ngingetin Pak buat bapak-bapak sekalian ya. Jangan suka nakut-nakutin orang. Loh, ini kok Bapak ini tiba-tiba ngomong begitu. Tiba-tiba. Ini enak ya, dia masuk ya. Pas masuk ini kita lagi ngomong bertiga, dia masuk belakang kayak grup lawak zaman dulu ya. Tahu-tahu nakutin orang, lihatnya muka saya lagi. Enggak. Tadi kan Bapak lagi ngomongin masalah pimpinan baru KPK kan? Ya kok tahu sih? Saya kan dari tadi di situ. Saya nggak dengar. Wah, saya nggak lihat. Alah. Enggak, saya tuh mau ngomongin masalah jangan suka nakut-nakutin orang, Pak. Kenapa sih dari tadi? Hah? Karena orang nakut-nakutin itu nggak selamanya berhasil dengan baik. Iya, kalau berhasil orangnya takut. Kalau nggak berhasil, bisa babak belur sendiri lu, Pak. Oh iya, kayak Mas Muce, lu pernah tuh nakut-nakutin saya Oh. pakai seragam pocong, ingat nggak? Tadi lu Bentar, itu pocong apa Hansi pakai seragam? Pocong ada seragamnya. Mas Muce pakai baju pocong, Nah. nakut-nakutin saya. Ya kan, saking semangatnya loncat masuk got. Buah. Itu nggak ada satupun yang nolong. Tolong ke surga lihat, wah pocong. Udah pocong cemong. Nggak ada yang nolongin. Pocong itu, cemong. Jadinya gimana tuh akhirnya kejadiannya Mas Muce di dalam got gimana? Ya saya tidur aja empuk sih. Lagian Pak Muclek kalau orang nakut-nakutin jadi pocong udah cemong. Kalau kata anak sekarang mah nggak sesuatu banget gitu. Apa? Nggak sesuatu banget. Heh, lo, gue siapa? Gimana sih? Ngomongnya segaya anak muda. Namanya juga anak Tapi muda. nggak apa-apa, nggak sesuatu banget. Makanya sejak itu saya kapok gitu loh. Mana jalan. Jangan. Orang kalau dia mukanya dijelek-jelekin dari panggung. Ini nggak usah dijelek-jelekin, orang juga udah tahu. Udah. Ini gaul. Oh, masa gaul. Gaul. Ya, Agak ketarik. ya saya jadi kapok banget gitu. Iya. Karena Dikit dikit Pak. banget. Mana jalannya becek. Sayanya jadi lepek. Nggak ada ojek. Cuman Mas Muce kalau waktu itu pakai seragam pocong, kalau naik ojek gimana tukang ojeknya? Pas bawa mobil gini ya? Ojeknya biasa, masa ojek begini-begini. Ada-ada aja. Lagi Pak Muclek, ngapain nakut-nakutin Mas Iwan pakai baju pocong segala? Apa adanya aja, orang udah takut, Pak. Mas Kademin jangan merendahkan saya. Beli garam di warung Panasir. Oh, pantun nih, pantun. Pantun. Beli garam di warung Panasir. Artinya? Biar serem, banyak yang naksir. Tahu nih Mas Ademin.
ke warung Panasir beli garam. Tuh. Artinya? Yang naksir orangnya merem. Iya, ada maksud ya. Beli garam di warung Panasir. Terus Kenapa? Udah nggak dagang sekarang. Jadi kalau kita tadi bicara soal pocong ya, bicara soal hantu Indonesia, itu menurut saya dari sekian banyak hantu Indonesia tuh yang paling miskin itu adalah tuyul sebenarnya. Nah, ini saya menarik kalau soal tuyul. Saya suka penasaran tuyul itu Iya kan? jenis apa? Tuyul itu secara gizi kurang gizi, pertumbuhannya kurang bagus, kecil aja dari dulu. Kurang ke posyandu kan ya? Kedua juga secara pakaian, dan dulu pakai kolor doang. Kita belum pernah kan kita lihat tuyul itu pakai jas rapi gitu, belum pernah. Ada nih. Apa aja saya tuyul. Tapi Pak, menurut saya Pak, hantu itu yang paling malas itu kuntilanak. Oh, alasannya? Keluar malam nggak pernah dandan. Ini namanya perempuan Pak, keluar malam dan rambut disanggur, ini rambut diseret. Males dia itu. Mas ngadem. Ngadem. Ngademin. Iya, Mas ngademin. Emang tuh kuntilanak mau kondangan rambut Tahu. disanggul segala. Lagian kalau disanggul itu bukannya serem, jadi kayak merek jamu. Lagian kan kemarin baru kita dengar kan ada berita tentang satpam yang menendang suster ngesot. Maksudnya yang nyamar jadi suster ngesot itu biar satpamnya takut atau kaget. Tapi kan kayak tadi saya bilang. Mungkin surprise buat temannya. Oh iya, bikin surprise. Kan nggak temannya. selalu surprise itu berhasil dengan baik. Kalau surprise yang nggak berhasil dengan baik, kita punya videonya nih kayak gini. Kayak gimana? Coba kita lihat. Wait, Tyrone, are you going trick-or-treating? No, probably. Lumayan kan? Itu refleks Mas Mucle. Iya. Refleks gitu. Itu saya kira orang itu udah pules langsung. Enggak, belum pulas. Kok tahu sih? Saya ikut tonjok. Iya, Ya, Mas ngademin. maksudnya kita juga menanyakan kepada pemirsa, apa yang Anda lakukan jika Anda menjadi seorang satpam dan bertemu dengan suster ngesot? Wah. Nah, jawab pemirsa ini kita rangkum dalam Inilah komentar rakyat. Iya. Nah. Dan, waduh. Lumayan ya masuk TV. Lumayan. Lumayan. Aduh. Aku masuk TV. Jangan Ya. begitu, dia kru. Tahu kepanjangannya? Apa? Kerupuk. Alah. Sukanya kerupuk. Ya. Apa yang Anda lakukan jika Anda menjadi satpam dan bertemu dengan suster ngesot? Ya. Wah, ini pertama dari Yang pertama dari Solihin. Dari Solihin. Dari siapa? Dari Solihin ya. Iya. Solihin Gemeske Alif. Pertama akan saya sapa dulu. Hai suster. Apa kabar? Kebayang gak sih? Hah? Satpam gitu. Hai suster. Itu dia malamnya satpam, paginya mau potong modal apa, Cin? Ya, berikutnya nih dari Ludiro Sangar. Wah, Ludiro Sangar. Kalau jadi satpam, saya akan bertanya terlebih dahulu. Satpam, suster, kenapa kamu ngesot? Suster, terpaksa Pak, saya ngesot. Satpam. Ini suster apa sinden? Terus satpam, loh kok bisa? Suster, kalau saya lompat-lompat, nanti dikira pocong. Jadi begitu, Cong. Berikutnya. Dia mah terlalu kentara. Oke, ini dari Iwan Makfurozi. Ya. Kalau suster ngesotnya secantik Franda mah langsung saya nikahin. Iya. Waduh, kalau secantik Franda gitu, jangankan dia, kita juga rebutan. Kita yang ngesot. Baik, ada komentar lagi? Berikutnya, dari Rikia Abadi. Ricky Abadi. Nah, ini Mas Bucet nih, pas nih. Ricky Abadi, ini orang apa toko besi nih? Ya. Ya, Mas Bucet baca. Seandainya saya jadi satpam, kata Ricky Abadi, saya akan ajak suster ngesot untuk ikut audisi girl band dengan nama Seven Ngesot. Gak kuat. Ya baik, itulah komentar yang sudah dihimpun oleh masyarakat dan kami akan kembali dengan agenda sidang. Jangan kemana-mana, tetap di Demokrasi. Suntik saja kembali telah. Suster cantik, rawat aku. Oh, where can my baby be? So I can see the
Crazy. Dan pemirsa dan anggota Dewan yang terhormat, kita akan segera memasuki rangkaian agenda sidang. Dengan ini, sidang saya buka. Silakan Jumlah. Ya pemirsa, Agus seorang lulusan SMA yang sehari-harinya bekerja mengelola sebuah apotek di daerah Kerawang, Jawa Barat, menang melawan Citibank ketika maju di pengadilan tanpa didampingi oleh seorang pengacara. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan pokok antara Agus dan pihak Citibank ini? Lalu mengapa dia begitu nekat untuk maju ke pengadilan tanpa didampingi oleh seorang pengacara? Ini akan menjadi agenda sidang kita yang pertama, Maju Tak Gentar ala Agus Suwanto. Dan tentunya untuk membicarakan masalah ini sudah hadir bersama kita di sini Pak Agus Suwanto. Kita berikan tepuk tangan. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Demokrasi pada malam hari ini ya. Silakan pimpinan. Iya, Pak Agus, ini bisa diceritakan mungkin secara singkat awal mulanya kenapa bisa kasus ini bisa sampai ke pengadilan? Terima kasih pimpinan. Awalnya adalah saya merasa ada hak-hak saya yang dilanggar, yaitu bahwa Citibank itu telah memungut biaya pembayaran via ATM BCA dan biaya materai menurut kami itu secara tidak sah dan melawan hukum. Karena pungutan itu tanpa didasari alas hak dan dasar hukum yang jelas. Dan saya sudah melakukan somasi kepada Citibank untuk menuntut penjelasan atas alas hak dan dasar hukumnya. Ternyata Citibank tidak bisa menjawab dan menunjukkan alas hak dan dasar hukum yang jelas. Sehingga dengan mendasarkan pada tidak bisa dijawabnya alasan itu, saya mengajukan tuntutan di pengadilan. Ya, Pak Agus, Agus, ya. ini menariknya Anda kami undang ke sini adalah karena Anda kan lulusan SMA. Betul. Ya, kemudian Anda bicara soal dasar hukum, somasi. Betul. Nah, bagaimana Anda seorang yang hanya lulusan SMA yang tentu seharusnya buta soal hukum, mengerti dan paham soal ini dan berani melakukan gugatan kepada sebuah bank yang besar? Terima kasih dari fraksi partai Main mata. Main mata. Ya, mudah-mudahan kita nggak main mata gitu kan. Iya. Kalau kita jangan main gila aja, Pak. Oh gitu Pak. Baik. Ya jadi memang kalau secara ini saya lulusan SMA, tapi kan untuk belajar hukum menurut saya tidak harus dengan bergelar sarjana hukum, karena kan kita juga bisa belajar membaca buku, bisa dari internet, dari segala macam gitu kan. Dan hukum itu menurut saya juga menggunakan logika. Jadi kalau menurut saya logikanya itu tidak masuk akal, artinya juga tidak masuk logika hukum. Gitu intisarinya gitu. Jadi saya berani menggugat sebuah bank yang sebesar Citibank ya karena saya merasa ada hak-hak saya yang dilanggar. Dan pada saat saya menuntut dasar hukum Anda itu melanggar hak saya, dia tidak bisa menjelaskan. Gitu. Jadi saya terpaksa harus menuntut di pengadilan karena ini kita adalah negara hukum. Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan Marktstaat. Jadi saya melalui jalur hukum karena saya juga tidak ingin adanya main hakim sendiri atau ya? Pak Agus tahu loh, Rechtsstaat. Wah, negara hukum kata dia gitu kan. Kalau ini taunya Nastar. Kue dong. Restart itu berarti kalau udah hang di restart. Restart. Ya Pak Agus, kenapa sih Anda tidak menunjuk seorang pengacara saja? Ya awalnya saya pernah menunjuk satu orang pengacara, kantor hukum pengacara yang cukup besar di Indonesia dan kalau saya boleh katakan itu paling terbesar di Indonesia. Karena di bawah pimpinan seorang pengacara yang sangat terkenal, sangat kondang, sangat senior dan merupakan pakar hukum terkenal di Indonesia. Tapi ternyata beliau ini bukannya membela saya, tapi malah menzolimi dalam tanda kutip saya. Dizolimi? Saya dizolimi karena saya sudah membayar legal fee, sudah memberikan 2 surat kuasa khusus yang sampai hari ini belum saya tarik. Tapi ternyata dia tidak mengajukan gugatan meskipun sudah menerima fee dari saya dengan alasan yang sangat tidak masuk akal dan di luar alasan hukum. Itu yang membuat saya... Apa alasannya Pak Agus? Dia mendasarkan pada kode etik advokat kalau tidak salah pasal 8 huruf G. Padahal itu sudah ditangani hampir 8 bulan. Nah kurang lebih itu bunyinya pasal 8 itu advokat bisa mengundurkan diri apabila merasa tidak sesuai. Pengacara ini tidak bersedia untuk mendampingi Anda untuk seterusnya. Kemudian Anda memutuskan untuk solo karir aja dalam ya kasus ini. pada awalnya saya sangat yakin karena beliau ini mengatakan kasus saya ini strong case sangat kuat gitu kan. Tapi ternyata pada saat dalam perjalanannya itu beliau sudah mulai maju mundur, kemudian ada intervensi campur tangan dari pemilik kantor advokat ini. Kenapa Anda tidak mencari advokat pengganti gitu yang lain? Ya jujur saja kalau sudah seorang advokat dan kantor hukum sebesar itu saja bisa, mohon maaf seperti partai Anda main mata gitu kan, apalagi advokat yang di bawahnya gitu atau kantor hukum yang lebih kecil gitu. Jadi saya jujur saja ya kepercayaan trust saya itu sudah mulai luntur.
Sehingga saya percaya dengan kemampuan saya gitu kan, meskipun saya lulusan SMA, saya mencoba mempelajari buku-buku segala macam dan saya menganalisa dari kasus demi kasus ini. Bisa nggak kalau advokat ini melihat bahwa kasus ini sebenarnya posisi Anda lemah, jadi nggak mungkin menang, jadi kemudian dia tidak meneruskan untuk lanjut. Nah, apa yang membuat Pak Agus menjadi begitu yakin terus melanjutkan kasus ini hingga pengadilan? Penilaian advokat bahwa kalah menang itu adalah sah saja. Tapi kan kewajiban hukum dia setelah dia menerima pembayaran dari saya dan surat kuasa khusus dari kewajiban hukum dia adalah mengajukan gugatan. Karena yang menentukan kalah menang benar salah itu bukan advokat, tapi hakim di pengadilan. Jadi kalau dia mengatakan bahwa saya tidak kuat atau kuat, itu dia sudah prematur menurut saya gitu kan. Karena di awalnya dia mengatakan sangat kuat, tapi kemudian di tengah perjalanan setelah 6 bulan kemudian dia menjilat ludah dalam tanda kutip dengan mengatakan katanya tidak kuat. Saya bingung tidak kuatnya ini di mana gitu. Akhirnya kasus itu terus bergulir tanpa didampingi pengacara. Akhirnya saya mengajukan somasi juga kepada kantor pengacara ini agar supaya dia menjalankan kewajiban hukumnya. Karena setelah saya melakukan somasi 2 kali tidak mau, ya mau nggak mau saya harus mengajukan gugatan di pengadilan sendiri gitu. Anda melakukan itu tanpa ada bantuan hukum dari siapapun, Pak Agus? Waktu pertama menggugatnya sama sekali, tapi pertama kali itu waktu saya membuat draft gugatan itu dibikinkan oleh Bapak David Tobing saat itu, dia yang membuatkan gitu. Untuk selanjutnya gugatan kedua itu pure saya maju sendiri, karena jujur saya menggugat Citibank itu bukan hanya 1 gugatan tapi 15 gugatan. Pak fraksi main mata jadi 15 gugatan. Dan Januari ini itu nggak termasuk gugatan cerai kan Pak? Oh belum. Saya kayaknya untuk mengajukan gugatan cerai kayaknya tidak mungkin Pak. Pak main atas. Pak Agus kan banyak kasus di luar sana. Bercanda kok Pak. Orang kecil versus sama pihak yang berduit itu pasti kalah begitu Pak. Apa yang membuat Anda begitu berani melawan perusahaan sebesar Citibank? Ya itulah saya ingin membalikan image bahwa kebenaran adalah kebenaran, gitu kan menurut saya. Bahwa saya ingin juga meyakinkan di Indonesia bahwa ternyata orang seperti saya gitu kan, yang katanya lulusan SMA, ternyata faktanya hakim tuh bisa setuju dengan pendapat saya. Tadinya saya seseorang yang logika berpikirnya seperti masyarakat awam, tapi ternyata setelah saya akomodir di dalam gugatan-gugatan saya, ternyata hakim bisa menyetujui pendapat saya. Sehingga mungkin logika berpikir saya dianggap oleh hakim sebagai logika hukum. Jadi permasalahan ini adalah... Bahkan sekarang Pak Agus ngomong udah kayak advokat ya. Wah, udah biasa. Mengalir ya. Interupsi pimpinan. Ya, silakan. Jadi gini, saya sebagai anak muda. Iya, udah tahu anak muda. Ya. Harus disebut terus ya. Disebut terus. Saya ini sebenarnya salut sama Mas Agus ini ya. Saya juga punya kartu kredit, saya 5 loh punya kartu kredit. Banyak Tapi ya, saya nggak pernah bermasalah sama bank. Bayar kartu kreditnya benar gitu, Iya, pakainya baik gitu. Jadi saya itu setiap bayar menggunakan kartu kredit yang banknya pas. Oh, bank apa Mas? Kartu kredit Bank Mucle. Ada ya? Maaf Pak Surya, Ya. pantesan tagihan saya tiap bulan membengkak. Terus istri saya komplain, ini kok ada transaksi beli lingerie? Ini buat siapa? Jangan-jangan Anda yang pakai. Itu buat kadonya Mas Ngadem. Sembarangan enak aja. Makanya kayak saya kemana-mana kartu kredit saya nggak pakai. Belanja nggak pakai kartu kredit saya. Waduh, pakai uang cash ya kemana-mana ya? Juga. Pakai apa dong? Kartu keluarga. Gede banget tuh ngantonginnya gitu. Iya. Ya, Pak Agus, apa harapan Anda akan kasus ini saat ini? Ya, saya berharap pada saat hakim di pengadilan tinggi nantinya juga bisa sependapat dengan majelis hakim di pengadilan negeri, termasuk juga majelis hakim kasasi gitu bisa sependapat dengan pertimbangan majelis hakim di bawahnya, sehingga kalau putusan inkrah ini itu Citibank harus mengembalikan demi hukum kepada masyarakat biaya tambahan yang telah dipungut secara ilegal, yaitu biaya pembayaran via ATM BCA sebesar 5.000 setiap bulannya yang kemudian dinaikkan menjadi 7.500 setiap bulannya, dan diameternya Rp6.000 setiap bulan. Dan jangan salah, nasabahnya itu 3,5 juta. Jadi Anda bisa hitung aja. 3,5 juta kali 6.000 ditambah 7,5, 13,5. 13.500 itu untuk 1 bulan. Jadi sekitar 40 miliar 1 bulan. Dan ini pungutan sudah dikenakan dari tahun 2000. Anda bisa bayangkan. Ya. 40 miliar 1 bulan, 1 tahun 480 miliar. Baik, kita harapkan kasus ini tidak terulang lagi ya Pak ya, dan cepat terselesaikan juga, cepat mendapatkan solusinya. Ya, dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk hadir Pak Agus. Terima kasih sudah hadir demokrasi pada malam hari. Iya, pemirsa tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kita akan memasuki agenda sidang yang membahas tentang film The Raid. Film Indonesia yang mendapatkan sejumlah penghargaan internasional. Jadi tetap bersama kami di Demokrasi dan dengan ini sidang saya skors. Ku yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa.
bisa temani jasadmu sepanjang umurku. Ya, kembali lagi di Demokrasi dan pemirsa, kita akan melanjutkan sidang dan dengan ini skor saya cabut. Silakan Jumel. Ya, pemirsa, film Indonesia berjudul The Raid berhasil memenangkan penghargaan di ajang Festival Film Internasional Toronto 2011. Dan film ini disutradarai oleh Gareth Evans, yang juga merupakan sutradara dari film Merantau. Inilah yang akan menjadi agenda sidang kita yang kedua, ketika film Indonesia beraksi. Dan untuk membicarakan masalah ini sudah hadir bersama kita Gareth Evans, kita berikan tepuk tangan. Sutradara dari film Merantau dan juga The Raid. Thank you for coming tonight. Thank you very much. Dan juga telah hadir bersama kita di sini Rangga Maya Evans. Kita berikan tepuk tangan. Eksekutif produser dari film The Raid dan juga istri tercinta dari Mr. Evans gitu ya. Baik. Dan saya akan segera mengajukan pertanyaan yang pertama. Congratulations for the achievement. Thank you. And The Raid has received so many appreciations from the movie viewers, especially from the international movie critics. So, how do you feel about that? Really surprised, to be honest. When we were finishing the film in Bangkok, You can speak bahasa, right? sedikit aja. Sedikit aja. Oke, Mister, He said I need bahasa jalan. sorry, Doesn't mean sorry, he I so want to fast. say nice to meet you. Oh, nice to meet you too. Tumit kamu bagus. Soalnya lebih baik pakai bahasa Indonesia karena kita nggak sempat bikin teks di bawahnya. Tapi ada penerjemahnya di sebelahnya. Yeah. I'll Google Translate it. Oke, translate. Okay, please continue. So we finished the film in Bangkok like about 1 week before Toronto, and to be honest, like when you make a film, you tend to see all the bad things in it. So me and my producer kind of came away from it thinking a little bit pessimistic, and we were like, maybe we might have like 1 review or 2 reviews which we can use to quote on the poster. But then that first screening, it just kind of exploded, and it's just been kind of like one thing after another since then. So it's been a crazy couple of months really for us. So trying to process it all. Jadi Maya gimana? Ini memang benar-benar merupakan hal yang sangat tidak disangka-sangka gitu ya sebelumnya. Iya, jadi kayak yang Gareth barusan udah jelasin juga, kita waktu bikin film ya kita mengejar kualitas juga, tapi kita juga mengenal target yang realitas dengan kita juga. Gareth juga bilang, kita sangat mepet waktu post produksi di Thailand, itu dia juga udah deadline-nya sangat deket banget, baru selesai Seminggu tuh. sebelum festival film Toronto itu. Iya, tapi tuh materinya sendiri tuh baru kekirim kayak 2 hari sebelum tayang di sana. Jadi kita tuh bener-bener rush juga kan gitu. Sementara Gareth juga di Siamnya ngerjain post produksi kan kita melihat kualitasnya juga, tapi kan pasti karena dia yang bikin kan dia punya idealisme yang lebih tinggi. Jadi dia bilang aduh ini masih kurang, aduh ya semoga aja deh semuanya bisa lancar di sana. Tapi worriednya kita kan lebih ke apa yang kita lihat sebagai sesuatu yang kurang sempurna. Tapi alhamdulillah di Toronto uploadnya tuh luar biasa banget. Kita nggak bisa not enough to sujud syukur deh, basically. Iya, Gitu. Mamanya saya kalau sempat lihat dari trailernya ini kan banyak sekali adegannya tuh cukup sadis ya. Kalau Iya. tembakan, jarak dekat, semuanya itu nggak khawatir nanti adegannya itu dipotong oleh lembaga sensor kan udah capek-capek bikin adegan seperti itu kemudian hilang, nggak bisa dilihat. It's a romantic comedy actually. Oh, really? Romantic comedy. Apaan? Bilang apa dia? Ngomong apa sih, Pak? Ketawa aja. Kalau kalian ketawa, saya ketawa. Saya nggak sopan. Ceritanya Gimana, Mbak ceritanya Maya? lamarannya ditolak terus frustrasi enggak jawab bener. Kirain bener. Enggak, kita sih bismillah aja pastinya, tapi memang ini kan kreativitasnya dari kita. Kita yakin lembaga sensor juga pasti ada peraturan-peraturan yang memang harus ikuti secara hukum juga. Jadi kita sih kembalikan lagi ke lembaga sensornya karena mereka yang lebih tahu untuk yang itu gitu. I think also like one of the things that we wanted to do with the film, like there's violence in there, but the one thing we do is we don't kind of stay on the violence too long. So we show it and we kind of like hit people hard, but then we cut to something else. So it's not sort of exploiting the violence, it's just kind of
it's presented like real life violence. So, yeah. That's what we're kind of going for. Ya. Hopefully. Mengerti ya, Mas? Mister, Yes. do you need a player? I'm actually a movie star. Ya, dia promo. Oh, nyari dia mencari cari lowongan kerjaan. ya. Maybe Yeah. Stuntman? Stuntman. Oh, yes. He can jump from the building. Yeah. No. On the floor become a kerupuk. Atau jadi samsak juga bisa. I want to ask you, did you interest with the action horror? Action horror. Tertarik dengan membuat film action horror? Actually, I was pretty interested because in this film, what we decided to do is, like with Bingung lagi dah Branto, saya. is Emang kenapa kok nanya action horror segala? Action Kenapa horror Mas tuh kayak Misle? gimana? Maksudnya tuyul sama kuntilanak jambak-jambakan atau? Kalau tuyul sama kuntilanak nggak bisa jambak-jambakan. Oh, nggak bisa ya? Pelontos Oh, gitu. iya. Pas kuntilanak jambak, Oh, buat iya, isunya bener-bener. lagi. Lah, enggak ngerti. Lagian Adinda, masa kita jambak-jambakan sih? Enak aja sih itu sih tuyul. Saya sih bukan kuntilanak, kolor hijau saya. Maksudnya Ini. gimana? Loh, kalau yang Mister Garrett ini buat Garrett. kan film serbuan maut. Ini Iya, kan judul cuma The film Red action. atau The Red dalam bahasa Indonesianya serbuan maut. Serbuan maut. Maut. Nah, kenapa tidak dimodifikasi menjadi action horror? Itu Jadinya? menjadi serbuan pocong misalnya. Ini idenya Pak Mucre itu, waduh, brilian, bagus banget. Ada-ada aja idenya ya. Ini saya cuma usul juga pada Mas Evan. Mas Evan ya? Ya kan Pak ya? ya. Manggut aja lagi. Itu kalau memang ada niat bikin film horror action, itu kalau bisa filmnya itu jangan mengada-ada. Ambil aja dari kisah nyata gitu. Emang Mas Ngadem punya ide buat itu? Judulnya apa? Ada. Judulnya apa? Jangan tendang suster ngesot. Ya, pemirsa, kita akan segera melanjutkan sidang saat lagi dengan ini sidang saya Scores. Naik Vespa keliling kota sampai di Naria, hatiku jadi gembira. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just alright as we dance by the moonlight, and I know that is true. I can tell by the look in your eyes. Terima kasih Anda masih bersama kami di Democracy dan kita akan segera melanjutkan sidang dengan ini Scores saya cabut. Silakan. Terima kasih Minan. Sebelum kita lanjutkan sidang, saya akan perkenalkan terlebih dahulu fraksi Balkon yang telah hadir di sini pada malam hari ini. Telah hadir teman-teman dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Universitas Bina Nusantara Jakarta, dan Institut Kesenian Jakarta. Wow, keren sekali. Terima kasih ya sudah hadir di Demokrasi pada malam hari ini. Interupsi pimpinan. Ya. Saya sebagai Apa? Anak muda Anak kan? muda. Iya, saya tahu. Dianggap kita tua kali ya. Saya mau nanya sama Mbak Maya, bener nggak sih film The Raid ini bakal di remake sama Hollywood? Iya, jadi hak remake-nya itu sudah diakuisisi sama satu perusahaan di bawahnya Sony namanya Screen Gems. Jadi mereka akan membuat remake ini di Amerika. Tapi tepatnya buat kapan belum tahu juga. Kapannya kita belum tahu karena ini juga masih baru terjadi sekali. Tapi oke ya, tawaran itu diterima langsung. Oke sekali. Mr. Rifan, before The Red, you made the movie title of Merantau. Yes. Merantau. The movie talk about Indonesian traditional self-defense, pencak silat. And why do you interested in Martial harimau style? Oh, harimau. Okay. Silat harimau style, ya. Yeah. Basically, we were working on a documentary, and the documentary was about 5 different masters of 5 different silat schools in Indonesia. One of those was in Minangkabau, Yeah. and the master that we were following, who was also a guide throughout the documentary, was a master of silat harimau. So that documentary was kind of like me doing all my research for the film. So I got to learn about like the tradition, the choreography, the style of martial arts, and also like the culture that I needed to kind of make the film feel like it belonged from here, not just a foreigner making a movie here and shooting all the sort of landscapes and stuff like that. So yeah, I started to learn Silat Harimau with the master then, and I kind of got to appreciate the style and the look of it
So we decided to use it then in Merantau. Ya Pak, kalau bikin film silat tuh kalau di Sumatera Barat atau di Minangkabau itu memang pas ya. Itu kampung saya loh, Mas. Oh iya, tapi kalau bikin film perang itu paling susah. Kalau di Padang, di daerah Sumatera Barat itu, apalagi kalau ada adegan itu orang terjun itu pakai terjun payung, takut nyangkut tuh di rumah gadang gitu kan. Takut nyangkut. Gareth, as we know, each director has their own idealism. Yeah. So how do you combine it between your idealism and the market demand? Yeah, I'll be honest. I mean, when we made The Raid, it was entirely the film that I wanted to watch. And like I said this previously, it's like if I'm going to make a movie, I have to really love every moment of it. I have to love it 100% in order to do it right. If I don't care about the scene in the film, then it's never going to work. So I have to kind of want that film to work 100%. And it's kind of one of those things where we make the film exactly as we want it, and we hope that other people will like it too. And thankfully, when we sent the footage across to the film market, people liked it and then picked it up. So it's a risk, but you kind of just hope that there are enough people with the same viewpoint as you. Mbak Maya, kalau dalam film Merantau kan yang diangkat adalah silat harimau dari Sumatera Barat gitu. Nah kalau dalam film ini apa sih yang diangkat? Kan sama-sama action ya, bedanya kalau ini kan lebih pada bela dirinya, ini lebih pada banyak permainan senjata saya lihat. Iya, jadi mungkin kalau di film The Raid ini sendiri kita mungkin nggak mengangkat satu style pencak silat, tapi secara universal sebagai suatu koreografi. Kalau di Merantau itu kan memang dari alur ceritanya sendiri mulainya dari Padang, dan memang dengan budayanya segala macam emang harus ada satu adat yang kita angkat berbarengan. Kalau di film The Raid ini kita membuat sinopsisnya itu ceritanya di suatu tempat yang kita nggak tahu, pokoknya di suatu tempat di dunia ini, periodenya juga kita nggak tahu, jadi semuanya tuh sama sekali nggak ada no brand gitu ya, nggak ada no timeline juga. Jadi secara pencak silatnya sendiri kita hanya menggunakan dalam koreografinya aja, tapi kita nggak ngangkat satu style khusus. Ya kayak Mas Nademi juga pernah dulu main film action ya, perang ya. Begitu film baru mulai ketembak mati udah segitu aja. Oke, singkat pertanyaan terakhir. Lalu apa selanjutnya yang akan kalian lakukan setelah ini? Insya Allah film The Raid ini adalah bagian satu dari sequel yang kita plan. Ada dua bagian lagi. Insya Allah mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa produksi yang sequelnya kita namanya Berandal. Baik, kita berikan tepuk tangan. Terus berkarya ya. Sukses selalu untuk kalian berdua. Terima kasih dari Democrazy. Dan pemirsa, demikianlah kebersamaan Anda bersama Democrazy untuk malam ini. Jangan lupa saksikan Democrazy setiap hari Minggu malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat, dan follow kami di Twitter di @democrazymetro. Silakan, pimpinan. Ya, dan pemirsa dan anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya tutup.